Yuk, pernah ya sih kalian dapat tugas mading atau majalah sekolah atau bahkan akun media sosial sekolah ini, tapi bingung mulainya dari mana? Akhirnya zonk karena deadline-nya kelewat atau bahkan anggotanya malah yang hilang. Nah, itu tandanya kalian belum memahami manajemen press. Yuk, pada video kali ini, aku akan ngajak kalian membahas terkait manajemen press pada jurnalistik. Pertama, ada pemimpin redaksi, yang mana pemimpin redaksi bertugas untuk memimpin ya jalannya kapal yang akan mempublikasi berita itu udah. Jadi setiap keputusan itu ada di tangan pimpinan redaksi. Lalu yang kedua ada redaktur atau editor. Nah, editor bertugas untuk memilah mana tulisan yang baik untuk dipublikasi sama tulisan yang memang tidak layak untuk dipublikasi. Yang ketiga, ini tidak kalah penting karena ada reporter atau jurnalis yang mana jurnalis ini langsung turun ke lapangan untuk membenarkan data dan memverifikasinya supaya nanti ketika redaktur ya atau editor menulis berita mereka tidak salah lagi karena sudah ada fakta dan datanya langsung. Nah, yang keempat ya, ini gak kalah penting karena ada divisi desain sama media sosial. Nah, gak cuma untuk menulis aja di media cetak, tapi kita juga membutuhkan untuk penulis di media online. Nah, ini sangat penting banget, apalagi di era digital sekarang ini. Setelah timnya siap nih, tadi ada 4 kan, ada 4 timnya itu. Kalau udah siap, terus kita langsung ngapain aja ya? Kita pakai 3 rumus yang sangat amat penting dalam pemberitaannya. Yang pertama itu ada praproduksi. Nah, kita itu tentuinnya itu dari yang namanya rapat redaksi ya, rapat redaksi. Kita nggak langsung turun ke lapangan, tapi kita kumpul dulu ya, kita kumpul dulu dan kita menganalisis masyarakat itu butuhnya apa ya, beritanya itu yang gimana, pentingnya dalam berita itu untuk masyarakat itu apa. Nah, setelah kita tahu ya, kita mau agenda setting untuk masyarakat itu apa, kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu produksi. Nah, dalam produksi ini kita serahin ya, kita serahin semuanya tuh sama reporternya. Reporternya ini akan turun langsung ke lapangan ya, mencari apa yang tadi udah dibahas untuk agenda settingnya, lalu mewawancara serta menverifikasi datanya dari masyarakat langsung ya, dari masyarakat langsung. Nah, yang tahapan yang terakhir yaitu pasca produksi. Nah, setelah tadi reporter sudah selesai untuk menjalankan tugasnya, reporter akan menyetorkan hasilnya itu kepada para editor atau redaktur tadi. Nah, setelah selesai itu ada yang namanya publikasi ya. Publikasi itu penting banget karena itu nanti akan menjadi awal bagaimana berita itu akan diterima dan disaksikan langsung ya, dibaca langsung oleh masyarakat. Nah, setelah kita tahu apa aja sih yang menjadi bahan dasar untuk membuat jurnalistik itu terlihat keren di media sosial bahkan di masyarakat, aku ada tips tambahan lagi buat kalian ya, para pekerja yang bekerja di media. Ada beberapa tambahan lagi ya. Yang pertama itu ada kalender konten. Nah, jadi kita tahu nih, hari ini kontennya jenis apa, besok jenis apa, dan lusa jenis apa lagi gitu. Jadi kita nggak kepisah sama yang namanya deadline ya, takutnya kelewat lagi. Nah, yang paling penting kita sebagai anak-anak jurnalis itu adalah menjaga kode etik jurnalistik. Nah, itu penting banget karena itu juga menyangkut diri kita sendiri ya, ataupun media yang kita bersamai juga. Dan yang terakhir itu kita punya untuk yang namanya bahan evaluasi ya, evaluasi. Jadi setiap kita udah selesai sama pemberitaan pada hari ini, kita akan sampaikan semua unek-unek kita nih, kita di lapangan, kita di editor, itu ada di bahan evaluasi. Nah, mungkin sedikit hanya itu tips tambahan dari aku, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya Rofiah Nurul Afifah dengan NIM 241211158 pamit undur diri dan selamat pagi.